Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jalu Andika. Terima kasih. Pada kesempatan siang kali ini saya akan mencoba sedikit berbagi informasi tentang kelinci. Kita ketahui bahwa kelinci itu kan ada banyak sekali jenisnya ya. Ada kelinci lokal, ada kelinci Bicol, New Zealand, Rek, dan lain sebagainya. Di sini saya nanti akan mencoba menjelaskan tentang kelinci Rek seperti yang ada di depan saya ini. Untuk awal mulanya, kelinci Rek ini sebenarnya bukan kelinci asli Indonesia. Kelinci Rek itu berdasarkan informasi yang saya peroleh, itu aslinya berasal dari Perancis dan dulu ditemukan oleh salah seorang petani pada tahun 1919. Kemudian pada tahun 1924 itu diikutkan pada acara pameran atau kontes gitu di Paris. Dari acara tersebut kemudian kelinci Rek menyebar, dikenal luas di Eropa, bahkan bisa masuk sampai ke Indonesia seperti saat ini. Nah, untuk proses masuknya ke Indonesia itu pertama kali diimpor oleh Balai Penelitian Ternak di Ciawi, Bogor, Jawa Barat pada tahun 1988. Itu dengan maksud untuk mengkaji pertumbuhan daripada kelinci Rek dan juga pemanfaatan bulunya. Karena di tempat aslinya sana, kelinci ini memang dimanfaatkan bulunya untuk industri pakaian dan juga fashion yang lain. Itu tadi sedikit sekilas sejarah tentang kelinci Rek sampai masuk ke Indonesia. Kemudian untuk ciri-cirinya, ciri yang paling mudah kita ketahui adalah pada bulu, di mana bulu kelinci Rek ini halus seperti karpet atau bludru. Maka nggak jarang kita dengar ada orang yang menyebut kelinci Rek ini sebagai kelinci karpet. Kemudian untuk pola warnanya itu banyak sekali. Ada yang terdiri dari satu warna saja, misal hitam, putih, coklat, abu-abu, dan juga yang lain. Ada juga yang terdiri dari dua warna. Seperti ini, ada yang hitam campur putih, terus putih campur abu-abu kebiruan seperti ini, putih campur coklat. Ada juga yang terdiri dari tiga warna, campuran dari tiga warna, itu biasanya disebut tricolor. Kalau yang ada di depan saya ini, putih campur abu kebiruan, ini biasa disebut broken black. Broken blue, maaf. Broken black itu kalau putih campur hitam. Kemudian ciri yang lain bisa kita lihat pada kepala. Nah, kepalanya biasanya besar, telinganya tegak, agak tebal, panjang. Kemudian pada bagian dagu di sini, ini biasanya ada gelambir, ada gelambinya. Ada juga yang tidak. Kemudian untuk bobot badan di tempat aslinya itu antara 3,6 sampai dengan 5 kilo. Makanya juga dimanfaatkan sebagai kelinci pedaging. Selain sebagai kelinci untuk diambil bulunya tadi ya. Kemudian untuk yang ada di Indonesia itu biasanya yang saya temui antara bobot 2,5, bobot dewasanya itu 2,5 sampai dengan 4 kilo. Ini yang dari depan saya ini kurang lebih 3,5 kilo. Nah, kalau di Indonesia selain untuk diambil bulunya, kelinci ini juga dimanfaatkan untuk diambil dagingnya karena pertumbuhannya yang cepat dan juga bobotnya yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan kelinci lokal yang ada di tempat kita. Selain itu, para penghobi kelinci juga menggunakan kelinci Rek sebagai kelinci untuk kontes. Ada juga yang hanya untuk kelinci peliharaan saja karena bulunya yang bagus dan corak warnanya yang beragam. Kemudian untuk masalah reproduksi, biasanya kelinci ini yang betina bisa dikawinkan saat sudah berumur 6 bulan. Sedangkan yang jantan itu kurang lebih 7 bulan ke atas biasanya sudah berani untuk mengawini. Untuk masa kebuntingannya tidak berbeda dengan kelinci pada umumnya, yaitu sekitar 30 hari dengan jumlah anak sekelahiran sekitar 1 sampai dengan 8 ekor, bahkan ada yang lebih. Terus untuk proses perawatannya nggak jauh berbeda dengan kelinci pada umumnya.
Kelinci ini kan herbivora ya, dia sejatinya pemakan tumbuh-tumbuhan. Bisa kita berikan tumbuh-tumbuhan, misalnya rumput odot, daun pisang ataupun yang lain. Ada juga yang lebih praktis, tinggal diberi pelet atau konsentrat, itu lebih praktis. Kemudian untuk masalah kesehatan, untuk penyakit yang paling sering itu biasanya skabies atau gudeg. Itu biasanya ditandai dengan adanya keropeng di sekitar wilayah telinga dan juga sela-sela kuku kaki. Itu biasanya karena kondisi kandang yang lembab, sirkulasi udaranya kurang, jadi bakteri dan virus itu bisa berkembang. Ada juga mencret atau diare, itu biasa karena cuaca ekstrim, bisa juga karena perubahan pakan yang mendadak atau pakan yang kandungan seratnya kurang. Bisa juga kembung, ada juga koksi. Saya pernah menjumpai kasus itu, saya tanyakan ke senior, itu katanya koksi. Ya, ciri-cirinya itu kalau kotorannya ada lendirnya, kotorannya berlendir seperti gel gitu. Untuk penangannya bisa kita injeksi dengan antibiotik. Saya menggunakan antibiotik yang kandungannya sulfa, untuk mereknya bebas apa aja. Kemudian yang tadi skabies tadi bisa kita pakai antiparasit. Saya pakai yang kandungannya ivermectin, untuk mereknya bebas terserah. Ada juga yang dalam sediaan oles, itu kalau yang belum berani nyuntik bisa dioles. Kalau untuk kembung ada obat kembung juga, banyak beredar di pasaran. Saya rasa itu penyakit yang sering kita jumpai di kelinci secara umum itu yang baru saya jumpai. Kemudian untuk ada kritik atau saran atau masukan atau membenarkan informasi yang saya sampaikan, barangkali informasi yang saya sampaikan tadi ada yang kurang pas, boleh di kolom komentar. Nanti juga saya tinggali nomor kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan. Terima kasih, itu tadi sekilas tentang kelinci Rex, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.